Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Al-Quran surah yang ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-31. Bapak pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh yang sejuk ini, insyaallah dengan suasana hati, fikiran dan perasaan yang sejuk pula, kita kembali hadir di masjid Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka menegakkan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita, zikir dan doa kita setelahnya, semua ibadah yang sempat kita lakukan pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan segala kekurangan-kekurangannya. Andai kata ada dosa-dosa di antaranya, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia Rasulullah, orang-orang yang mengatur kehidupannya dengan aturan yang ditinggalkan oleh Rasul kepada kita, Quran dan Sunnah. Dengan cara seperti itu, insyaallah kehidupan kita akan selamat dari berbagai macam godaan-godaan dan tipu daya dunia ini, dan akan bahagia kelak di kampung akhirat nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah, kita sudah ada di penghujung Zulqa'dah 1442 Hijriah. Bulan Zulqa'dah satu di antara 4 bulan haram, termasuk satu di antara 3 bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang dimaklumkan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berakhir Zulqa'dah, masuk kita kepada bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Islam,
bulan yang ke-12 setelah berakhir Zulhijjah nanti masuk kepada bulan yang pertama, juga termasuk bulan haram, bulan Muharram. Bapak dan Ibu, tatkala kita akan memasuki bulan Zulhijjah, satu hal yang perlu kita ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata beliau, tidak ada amal ma min amal ibni Adam ahabbu ilallahi ta'ala, tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikerjakan oleh anak Adam kecuali amal soleh, al-amilus soleh fihinna, dalam riwayat lain fiha, kecuali amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hadis ini sahih. Di awal Zulhijjah nanti ada amal-amal yang sangat dicintai oleh Allah. Amal apa? Amal soleh. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, tidak juga lebih utama dari jihad fi sabilillah? Maknanya, apakah jihad fi sabilillah itu tidak jauh lebih besar nilainya di sisi Allah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali kalau ada seseorang yang keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan jiwanya, lalu kemudian tidak kembali satu pun di antara keduanya. Eko yang bisa mengimbangi nilai amal soleh pada awal bulan Zulhijjah. Nah, hanya itu yang bisa mengimbangi. Apa yang kita fahami Bapak dan Ibu? Hadis ini adalah sebuah motivasi yang luar biasa untuk kita semuanya, agar kita memperhatikan dan meningkatkan amal soleh pada awal Zulhijjah. Terutama 10 hari pada bulan Zulhijjah. Amal soleh apa itu? Ada beberapa amal khusus pada bulan Zulhijjah itu. Pertama, dalam hadis An-Nasa'i dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari. Diawali dari tanggal 1 Zulhijjah. Silahkan puasakan. Yang kedua, secara khusus nanti ada puasa 9 Zulhijjah, Yaumi Arafah. Lakukan itu. Yang ketiga, amalan haji. Walaupun tahun ini kita sebahagian besar dari umat Islam tidak bisa berhaji ke Makkatul Mukarramah karena situasi dan kondisi yang ada. Jadi hanya untuk orang-orang yang tinggal di Makkah saja. Nah, kalau ada mengecian, ada orang Padang buliah pergi haji, itu hok. Tidak ada itu. Tidak benar. Nah, jadi kita harus selektif juga gitu kan. Menerima informasi supaya tidak timbul suuzon. Itu kan sempat beredar beberapa waktu terakhir, sempat beredar ada orang dari kota Padang bisa berhaji karena santiang lobbynya ke pemerintah Arab Saudi. Itu hoax. Tidak ada itu. Nah, kita harus selektif juga menerima informasi itu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan apabila datang seorang fasik kepada binaba'in dengan membawa satu berita, fatabayyun, lakukanlah tabayun. Jadi cek and recheck,
tanyo kiri kanan, muka belakang, suuk kida, teh bawah gitu kan, akan kebenaran berita itu, baru kemudian kalau akan disampaikan kepada orang lain, sampaikanlah kalau sudah betul-betul ada kebenarannya. Kalaupun sudah tahu kebenarannya, untuk menyampaikannya diseleksi lagi. Apa kok ketika itu disampaikan kepada orang lain tidak menimbulkan kegaduhan? Kan begitu. Ada berita kon dan bisa disampaikan di bilik ketek, ada di bilik gadang, ada di tengah rumah, ada di tengah laman. Kan begitu. Jangan cerita di bilik ketek dibawa ke tengah rumah. Alego pagai orang dibuatnya. Atau cerita di tengah rumah dibawa ke tengah laman. Tidak boleh. Jadi kita diminta oleh Rasul berhati-hati untuk mengendalikan apa yang disebut dengan lisan, lidah. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Di samping itu, apalagi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara amal soleh pada bulan Zulhijjah itu adalah ihraqid dam, mengalirkan darah hewan kurban. Bahkan kata para ulama, tatkala ada yang bertanya mana yang lebih utama, mengalirkan darah hewan kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu dari bersedekah senilai dengan harga hewan kurban itu. Kalau nambah tanya kok, kondisi kini kan sulit, Ustaz. Sulit lah gini. Sulit. Kalau bersedekah sewa, beli kambing 2,5 juta si kue. Apa sedekah lo awak sebanyak 2,5 juta itu. Atau awak ingin berkurban dengan 1 ekor sapi, lalu kemudian tidak jadi awak belikan sapi, tapi uang sebanyak setara dengan harga sapi itu, lalu kemudian kita sedekahkan. Kalau nilai manfaat itu kan hebat. Sedekahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Orang-orang yang ada dalam kesulitan ekonomi, kita beri. Ini kan banyak orang-orang yang tiba-tiba mengalami tadi hidupnya sederhana, berkecukupan, sekarang jadi berkekurangan. Kan banyak gini. Tadi kayu, kini jatuh miskin. Tadi bisa bayar hutang, cicilan pembiayaannya lancar-lancar saja, kini tidak bisa. Nah, ambo hampir setidaknya gak 2 kali seminggu menghadapi itu, Bapak Ibu. Nah, kalau diturian perasaan ibuan luar biasa. Orang-orang yang terlilit dengan persoalan-persoalan ekonomi. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana itu? Apakah tidak lebih baik kita sedekahkan saja? Nah, ada yang bertanya seperti itu. Nah, kalau kita baca, sempat terbaca di ambo sebuah risalah kurban, judulnya Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah. Bahasa simpang temboknya ke perincian hukum-hukum kurban. Jadi segala pendapat ulama tentang ibadah kurban itu dihimpun di dalam risalah itu. Tidak terlalu tabah doh, hampir 200 halaman. Dah, hampir 200 halaman. Jadi cerita kurban dari A sampai Z dihimpun dengan munakasah yang cukup menarik, mendalam di dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah. Nah, apa jawaban para ulama? Innal udhiyah
syairah min sya'airillah. Kurban itu termasuk salah satu syiar daripada syiar-syiar Allah. Syiar Allah. Oleh karena itu, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu di mana Allah meminta untuk melakukannya, itu lebih utama. Jadi berkurban, mengalirkan darah hewan kurban, menurut mazhab jumhur ahli ilmu, pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12, 13 Zulhijjah, itu tetap jauh lebih utama, afdol, daripada bersedekah setara dengan nilai hewan kurban itu. Nah, ada beberapa orang yang nelpon ke Pak Ibu, yang tanya, Ustaz, tetangga awak sadiang ayah beginilah. Kalau ndak berkorban awak tahun kini Ustaz, tapi pitihnya setara dengan pembelian korban itu kita sedekahkan kayaknya. Nah, ternyata menurut mazhab jumhur, ya, para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa berkurban, mengalirkan darah hewan kurban itu jauh lebih utama. Nah, siapa yang dimaksud jumhur di situ? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau namo-namo itu disebut kelah kenal waktu Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal kelah tahu waktu. Artinya di dalam berbagai macam forum kajian-kajian keislaman sering para imam mazhab itu disabui namanya. Nah, itu kesan. Tapi kalau disabui dan lain-lain, nah, tidak tahu. Termasuk yang berpendapat seperti itu siapa? Syekh Ibnu Taimiyah dan yang lain-lainnya. Ibnu Taimiyah juga termasuk berpendapat yang seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, mana yang lebih utama antara kurban dengan bersedekah setara dengan hewan kurban itu. Nah, kenapa itu? Jawabannya yang tadi. Kurban itu adalah satu di antara syiar-syiar Allah, min sya'airillah, yang waktunya khusus pada bulan Zulhijjah, terutama sampai hari sejo 10 Zulhijjah, sabaleh Zulhijjah, 3 baleh Zulhijjah. Nah, sedangkan bersedekah itu tidak terkait dengan waktu-waktu tertentu tadi. Kalau bersedekah tanggal lampik balik kan bisa aja. Tanggal 20 Zulhijjah kan bisa aja. Tapi berkurban hanya tanggal 10 sabaleh, 2 baleh, 3 baleh Zulhijjah. Artinya apa? Syiar Allah dalam bentuk penyembelihan ibadah kurban hanya bisa kita lakukan pada waktu-waktu yang khusus, tidak pada waktu yang lain. Nah, wah ingin kurban Ustaz, tapi didahului. Bila didahului pagi hari tanggal 10 Zulhijjah, enggak bisa aja dah. Kan enggak bisa dah. Enggak bisa. Yang menyembelihnya sebelum sholat, kata Nabi, maka itu sembelihan biasa. Jadi waktunya khusus kok. Setelah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai nanti tabanam matahari 3 baleh Zulhijjah. Jadi waktunya khusus, maka berkurban jauh lebih utama. Nah,
Di samping kurban itu dalam rangka menegakkan syiar-syiar Allah. Para ulama mengatakan disyariatkan kurban itu karena di dalamnya ada hikmah yang besar, yang banyak, kathir. Apa hikmahnya? Ihya'u li sunnati Ibrahim al-Khalili alaihi salatu wassalam. Menghidupkan sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Menghidupkan sunnah Ibrahim. Nah, sunnah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang kita diminta oleh Allah untuk menguswahi. Kata uswah dalam Quran itu cuman ditujukan untuk dua orang nabi. Satu, Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua, Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah itu surah 60 rasanya. Nah, ayat nan keampe. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu. Sungguh ada bagimu suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim wal ladina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Siapa itu? Ya keluarganya. Keluarganya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Istri-istrinya dan anak-anaknya. Itu keluarga uswah. Luar biasa. Salah satu di antara sunnahnya adalah kurban. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melakukan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Anaknya. Kalau hafal dia bapak ibu-ibu ceritanya. Bagaimana dia menyembelih anaknya Ismail alaihissalatu wassalam, lalu diganti oleh Allah dengan kibas. Kalau ingin tahu di mana tampaknya mendabiah itu Ustaz, apai bapak dan ibu ke kawasan Mina. Ketika awak di kawasan tenda-tenda untuk orang-orang yang mabit di Mina, di sebelah kiri dia tebuki, ada tugu di situ. Ada tugu. Disitulah dulu Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya di Mina. Ini perlu juga kita melihat bukti-bukti sejarah. Bapak dan Ibu. Nah ini. Kenapa berkurban? Karena itu satu di antara sunnah Nabi Ibrahim. Yang lain apa? Kurban itu dalam rangka syukran lillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan nikmat yang banyak. Banyak nikmat Allah. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepadamu, lalu kemudian lakukan solat hanya karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah ini di antara hikmah. Tentu banyak lagi hikmah-hikmah yang lain. Termasuk menyantuni, membahagiakan orang-orang yang membutuhkan pada hari raya Idul Adha itu. Bapak dan Ibu,
Lalu yang menarik lagi nanti baca diambil dalam Al-Mufassal fi Ahkamil Udhiyah itu bagaimana berkurban untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Aku kan sering juga menjadi bahagian daripada pertanyaan. Nah, hampir tiap tahun itu muncul di kalangan jamaah berkorban untuk al-udhiyah anil mayyit, berkorban untuk mayit, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ketika itu ranggai awak ndak sering berkorban karena keterbatasan ekonominya. Ketika kita punya kelebihan, kita ingin agar sebahagian rezeki kita kurbankan untuknya. Bolehkah ini? Nah, Bapak Ibu, berbeda pendapat ahlul ilmi tentang masalah berkurban untuk mayit ini ala thalathati aqwal, kepada tiga pendapat. Tiga pendapat ulama tentang bagaimana berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yajuzul lil hayyi ayyudahi an, boleh bagi orang yang hidup untuk menyembelih atau berkurban terhadap karib kerabatnya yang sudah mati. Wa hadza qaul, ini adalah pendapat Al-Hanafiyah, Hanabalah, dan wa ta'ifatun min ahlil hadis, satu golongan dari ahli hadis. Jadi pendapat Hanafiyah, Hanabalah, dan satu golongan daripada ulama-ulama hadis mengatakan boleh orang yang hidup berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Pendapat ini juga dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Wa tadhiyatu 'anil mayyit afdalu minas shadaqah bi thamaniha. Ini bahkan kata Ibnu Taimiyah. Berkurban terhadap orang yang sudah meninggal dunia, kata Ibnu Taimiyah. Kadang-kadang kan dalam banyak persoalan pendapat Ibnu Taimiyah ini berseberangan dengan Imam Syafi'i bahkan. Gitu kan? Tapi dalam masalah kurban untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Dan berkurban terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia afdalu minas sadaqah bithamaniha, lebih utama daripada bersedekah senilai dengan harga hewan kurban itu. Jadi kalau begitu, kalau ada yang bertanya, nama nanelo ambo basidakah untuk ranggai ambo di ampe hari bulan Zulhijjah 10 sabale 2 bale 3 bale Zulhijjah, daripada ambo ikut berkurban ambo niatkan untuk inyo, kece Imam Ibnu Taimiyah lebih utama berkurban daripada bersedekah. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Itu qaul yang pertama. Tidak usah panjang-panjang. Kesimpulannya saja, karena munakasahnya panjang. Nah, pembahasannya panjang. Walaupun nambuagian ke apa ibu-ibu bukunya kau bingung lo bacanya bagus. Nah, kitabnya botak. Tidak babari. Nah, pendapat yang kedua. Qala al-Malikiyah
takruh, tukrahu. Berkata Malikiyah, makruh, dimakruhkan berkorban terhadap al-mayyit, terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kete Maliki makruh. Nah, kece Maliki makruh. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan waqala Syafi'iyah. Ini Imam Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i. Nah, kita Indonesia kan mayoritas Syafi'i. Tapi dalam persoalan berkurban terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia, waqala Syafi'iyah, para pengikut mazhab Syafi'i berkata di dalam pendapat al-mu'taman indahum, pendapat yang diperpegangi di antara mereka, la tusahhu al-udhiyah 'anil mayyit illa ayyusibiha, tidak sah berkorban terhadap orang yang sudah meninggal dunia kecuali ada wasiat. Di sisi madhab Syafi'iyah beda Syafi'i jo Syafi'iyah. Kalau Syafi'i disebut itu Imam Syafi'i benar. Tapi kalau Syafi'iyah itu pengikut Imam Syafi'i, murid-muridnya. Nah, di kalangan mereka pendapat yang mu'tamad diperpegangi, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak sah katanya kecuali dengan adanya wasiat. Jadi kalau begitu menurut di kalangan Syafi'iyah boleh kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat ya tidak. Ya, pastilah kalau ada wasiat, karena wasiat itu sesuatu yang seharusnya lah kita tindak lanjuti, kita lakukan. Inilah Bapak dan Ibu yang amba hormati tentang bagaimana berkorban terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi ada 3 pendapat. Dan pertama mengatakan boleh. Siapa mereka? Hanafiyah, Hanabalah, dan bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan boleh. Boleh. Ya, bahkan kalau dibaca lebih jauh kajian itu, apakah pahalanya sampai? Ya sampai. Yang itu. Yang ragu loh. Dan kedua mengatakan makruh di kalangan Malikiyah. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan tidak sah kecuali dengan adanya wasiat. Nah, dengan kita ketahui 3 qaul ini, 3 pendapat ini, maka kita tidak perlu menyalahkan orang yang ternyata berbeda sikapnya dengan kita. Oke, cik sianu tidak boleh doh. Mungkin pendapat nan ketiga nan dipakainya. Oke, cik sianu muka ruah. Gitu. Mungkin pendapat nan kedua nan dipaciknya. Oh, ditampak kami boleh. Mungkin pendapat nan pertama. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Semua persoalan itu sudah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Berbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.